Dharma Sastra? Nadira, kamu ngerti gak sih tentang materi Dharma Sastra? Dharma Sastra? Aku masih belum ngerti nih. Gimana kalau kita tanya yang lain? Tapi mau tanya siapa? Kalian lagi ngapain nih? Kelihatannya seru banget. Kita boleh gabung gak? Ngomong-ngomong, kalian lagi ngebahas apa? Wah, kebetulan banget nih. Kita nggak ngerti tentang materi Dharma Sastra. Iya nih, bener banget loh. Oh, Dharma Sastra. Ngerti kok, mau dijelasin dari pengertian sampai akhir? Boleh. Nah, mulai dari pengertiannya ya. Nah, jadi Dharma Sastra menguraikan tentang hukum atau dharma dalam kehidupan manusia. Segala ketentuan dan aturan yang mengatur kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sosial dalam kehidupan diatur melalui hukum, yaitu Dharma Sastra. Kalian tahu nggak sih tujuan kita mempelajari Dharma Sastra? Nah, Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan dalam kehidupan. Nah, hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, kan pada udah ngerti pengertian Dharma Sastra. Kalian tahu nggak terdapat Dharma Sastra yang berbeda setiap zamannya? Yang pertama ada Dharma Sastra Manu atau Manawa Dharma Sastra untuk zaman Kertayuga. Pada Kertayuga, tidak ada manusia yang berbuat adharma walaupun hanya dalam pikiran. Semua masyarakat disiplin dalam berpikir, berkata, dan berperilaku yang benar dan suci. Manusia pada masa itu selalu mematuhi ajaran-ajaran kebajikan dan manusia pada masa tersebut selalu berbuat untuk kebahagiaan orang lain. Zaman Kertayuga sering juga dinamakan zaman Satyayuga, yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup dalam kesetiaan yang diselimuti oleh kebajikan. Masa Kertayuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu tapa. Hal ini dijelaskan oleh Puja dalam buku penjelasan Manawa Dharma Sastra. Yang kedua ada Dharma Sastra Gautama untuk zaman Tirtayuga. Tirtayuga merupakan zaman kerohanian. Sifat-sifat kerohanian sangat jelas tampak. Selanjutnya perubahan cara pandang masyarakat tentang kebenaran mulai berubah karena pikirannya mulai dipengaruhi oleh sifat yang kurang baik. Masa Tirtayuga ditandai oleh cara kehidupan secara khusus, yaitu jenana. Persembahan jenana sebagai jalan persembahan dan bentuk penghormatan pada masa tersebut, karena orang-orang yang pandai dan terpelajar akan dihargai dan dihormati. Pada masa Tirtayuga, hukum yang berlaku adalah Dharma Sastra Gautama. Kalian lagi ngapain nih? Kelihatan serius banget. Kami ikut dong. Ada Jennifer sama Mani. Kita lagi jelasin Dharma Sastra ke Nadira sama Wistara nih. Iya, karena mereka katanya belum ngerti soal materi yang diajarin kemarin. Iya nih, kalian bisa ikut bantu jelasin nggak? Boleh aja, kebetulan Mani juga ngerti materi yang dikasih kemarin. Iya kan Mani? Iya nih. Wah, kalau begitu kamu bisa bantu jelasin dua Pare Yuga dan Kali Yuga ya. Baiklah kalau begitu. Ya, pada masa dua para yuga, manusia sudah mulai memiliki dua sifat, yakni sebagian dirinya merupakan kebaikan dan sebagiannya memiliki sifat yang kurang baik. Zaman ini diakhiri oleh pemerintah Parikesit yang merupakan cucunya dari Arjuna. Masa dua para yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu yatnya. Persembahan yatnya sebagai jalan persembahan dan berbentuk penghormatan pada masa tersebut, pelaksanaan ritual yang diutamakan. Pada masa dua para yuga, hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Sangke Likhita. Selanjutnya ada Dharma Sastranya Parasara untuk zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga merupakan zaman terakhir menurut ajaran agama Hindu. Jika ditinjau dari segi arti katanya, Kali Yuga merupakan kebalikan dari zaman Satya Yuga. Karena pada zaman Kreta Yuga, hati manusia benar-benar terfokus kepada Tuhan yang mencipta, pemelihara, dan pemperlina alam beserta isinya. Oleh karena itu, pada zaman Kali Yuga, kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia. Kata Kali di dalam bahasa Sanskerta berarti pertengkaran atau percekcokan. Menurut Mas Winara, pusat-pusat perdebatan yang menghancurkan kehidupan manusia digambarkan dalam kitab Skada Purna, kitab
17 Sloka 1, antara lain pada minum keras, perjudian, pelacuran, dan harta benda atau emas. Pada zaman ini, jika manusia telah memenuhi segala sesuatu yang bersifat keduniawian, baik itu berupa harta maupun kedudukan, itulah yang menjadi tujuan mereka secara umum. Masa Kali Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu dana. Misalnya, harta benda material, organisasi, dan lain-lain. Persembahan harta benda atau melalui dana punya, seseorang bisa mencapai pembebasan. Sebagai jalan persembahan melalui dana yang disebut dengan dana punya, dengan tulus mampu menghantarkan seseorang mencapai pembebasan. Pada Kali Yuga, hukum yang berlaku adalah dharma sastranya Parasara. Kayaknya ada yang kurang nih. Nilai-nilainya mana? Sini, aku jelasin. Nah, sebelum aku jelasin, kalian tahu nggak sih alasan adanya perbedaan nilai-nilai dharma sastra setiap zaman yuga? Hal itu dikarenakan pada setiap zaman yuga, corak kehidupan di zaman tersebut berbeda-beda. Maka dari itu, nilai dalam setiap yuga juga berbeda-beda dalam dharma sastra. Sini, aku jelasin nilai-nilai dharma sastra di setiap yuga. Kalian tahu nggak sih, setiap yuga memiliki nilai-nilai yang berbeda? Yang pertama, ada nilai-nilai dharma sastra pada Satya Yuga. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat. Tapa merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga atau Kerta Yuga. Penerapan nilai ajaran Weda pada masa itu, manusia hidup dalam kesetiaan dan ketaatan penuh dengan ajaran Weda loh. Dengan demikian, keteraturan hidup dalam penebusan dosa melalui tapa, yoga, dan meditasi, sehingga kesucian spiritual pada masa itu sangat terjaga. Dengan demikian, sebagai manusia, nilai-nilai yang dapat kalian terapkan saat ini untuk membentuk sikap mental yang positif melalui pengendalian diri yang ketat dan selalu setia terhadap ajaran Dharma, nilai-nilai kebajikan. Antara lain, 1. Disiplin untuk selalu berpikir bersih dan suci, manacika parisuddha. 2. Disiplin untuk selalu berkata yang baik, sopan, dan benar, wacika parisuddha. Dan yang terakhir, disiplin untuk selalu berbuat yang jujur, baik, dan benar, kaika parisuddha, baik dengan sebagai individu maupun sosial. Kedua, nilai-nilai dharma sastra pada Tirta Yuga. Zaman Tirta Yuga fokus terhadap nilai-nilai dharma yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri. Kehidupan manusia fokus pada pengetahuan tentang sang diri yang menjadi budaya kehidupan pada zaman Tirta Yuga. Melalui pengetahuan tentang sang diri tersebutlah seseorang akan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderitaan. Nilai-nilai kebajikan pada zaman Tirta Yuga yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini yaitu 1. Brahmacari. Brahmacari adalah masa belajar dan pengendalian murni sesuai dengan kewajiban-kewajiban Brahmacari. Contoh penerapannya antara lain disiplin mengikuti arahan guru dan orang tua. 2. Aguron Guron merupakan ajaran tentang kualitas proses hubungan guru dan murid. Contoh penerapannya, jika sebagai peserta didik, maka wajib menghormati, bakti, dan disiplin menjaga hubungan baik dengan guru. Guru yang dimaksud adalah guru rupaka, orang tua, guru pengajian, guru di sekolah, guru wisesa, pemerintah, dan guru swadhyaya, Hyang Widi Wase. Ketiga, nilai-nilai Dharma Sastra pada Dwapara Yuga. Kehidupan manusia masa Dwapara Yuga fokus pada kurban keagamaan, yasna menjadi budaya kehidupan. Melalui kurban suci keagamaan tersebut, seseorang akan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderitaan. Yatnya yang dapat kita terapkan saat ini yaitu melalui ajaran Pancayatnya, yaitu 1. Dewa Yatnya, 2. Pitra Yatnya, 3. Resi Yatnya, 4. Manusia Yatnya, dan terakhir Buta Yatnya. Nilai-nilai Dharma Sastra pada Dwapara Yuga berdasarkan uraian tersebut yang dapat diterapkan pada kehidupan kalian sehari-hari adalah tulus dan ikhlas, lascara, tujuannya agar tercapai kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Kepada 1. Hyang Widi Wase, Parahyangan melalui Dewa Yatnya dan Pitra Yatnya. 2. Sesama manusia, Pawangan melalui Siyatnya
dan manusiatnya. Dan yang terakhir, kepada alam semesta palemahan melalui butiyatnya. 4. Nilai-nilai Dharma Sastra pada Kali Yuga. Melaksanakan amal sedekah, danam pada masa Kali Yuga adalah cara manusia untuk mencapai pembebasan. Pelaksanaan sedekah tersebut menjadi persembahan yang mulia di zaman Kali Yuga seperti yang dimuat pada kitab Dharma Sastra Parasara. Nah, nilai-nilai Dharma Sastra pada Kali Yuga yang wajib untuk diaplikasikan dalam kehidupan ini adalah 1. Sedekah dan berdana punya. Berdana punya melalui dewa yatnya, pitra yatnya, rasi yatnya, manusia yatnya, buta yatnya. 2. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan sebagai implementasi dari manusia yatnya. Ketiga, berbagi untuk saling melayani sebagai wujud gotong royong sehingga moderasi beragama tercapai. Nah, itu dia nilai-nilainya teman-teman.